JKN, kembali lagi di podcast Kajarangan. Nah, di podcast kali ini kita mau sedikit flashback Sobat JKN semua. Pasti masih ingat banget kan dulu ketika kita masih pelayanannya harus tatap muka, terus nggak bisa pelayanannya di rumah, tetap harus datang ke rumah, harus datang ke kantor, padahal cuman pengen pindah vaskes atau Pak JKN cuman pengen untuk nyetak kartu, atau coba JKN juga cuman pengen lihat tagihan, atau coba JKN juga cuman pengen cek status kepesertaan. Semuanya harus datang ke kantor untuk tahu semua status kepesertaan Sobat JKN atau keperluan Sobat JKN, keperluan administrasi Sobat JKN, semuanya harus datang ke kantor karena dulu belum adanya aplikasi mobile JKN. Nah, Sobat JKN semuanya pasti sudah nggak asing banget kan dengan aplikasi di BPJS Kesehatan, yaitu mobile JKN, di mana aplikasi ini sangat-sangat memudahkan Sobat JKN banget dalam mendapatkan pelayanan administrasi tanpa perlu datang ke kantor. Jadi kalau Sobat JKN yang sudah sering banget nih menggunakan aplikasi ini pasti tahu banget sekarang aplikasi ini juga digunakan untuk Sobat JKN mau ngambil antrian nih di vaskesnya atau di rumah sakit. Pokoknya semua layanan, sampai ada layanan telemedicine juga di sana, atau juga ada yang menunya iCare. Nah, jadi Sobat JKN sekarang tuh pastinya tuh udah nggak perlu lagi datang ke kantor untuk ngurus, jauh-jauh datang ke kantor untuk ngurus itu semua, ataupun harus antri lagi ke kantor untuk dapatkan pelayanan itu. Sama sekali nggak perlu banget karena sekarang sudah ada aplikasi yang namanya mobile JKN. Nah, Sobat JKN juga sebenarnya dengan adanya aplikasi mobile JKN ini, selain mempermudah Sobat JKN dalam mendapatkan pelayanan administrasi, tentunya ini juga sebagai komitmen BPJS Kesehatan sendiri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN. Nah, untuk layanan digital ini sendiri itu pastinya utamanya itu adalah kepuasan dari seluruh peserta JKN, sehingga Sobat JKN semua kalaupun misalnya seandainya nih jauh banget dari rumah kantor untuk ke kantor BPJS, apalagi cuman untuk sekedar merubah vaskes, tambah sekarang juga sudah tidak ada lagi ya cetak kartu. Jadi Sobat JKN kalau misalnya mau berobat tinggal menunjukkan KTP aja, atau bisa menunjukkan kartu digital yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah, fungsi utama mobile JKN ini banyak banget fungsinya. Di mobile JKN ini itu Sobat JKN bisa ubah, kayak seperti saya bilang tadi, ubah status, ubah vaskes, terus bisa juga ada kartu digital di sana. Sobat JKN juga kalau misalnya mau ngecek tunggakan, bisa juga mau ngecek status kepesertaannya, bisa juga mau ngecek untuk nomor pembayarannya, atau Sobat JKN mau ngambil antrian online, Sobat JKN mau screening riwayat kesehatannya juga bisa di situ. Banyak banget. Ada lagi juga kalau seandainya Sobat JKN pingin nyicil tunggakan, itu ada juga di situ namanya menu rehab. Di situ juga menu iCare. Di situ Sobat JKN bisa ngecek riwayat berobat Sobat JKN semua. Jadi banyak banget fitur-fitur yang tersedia di aplikasi mobile JKN. Nah, juga kalau misalnya Sobat JKN-nya sebenarnya pelayanan pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan itu sebenarnya bukan cuman mobile JKN ya. Sobat JKN itu pelayanan di BPJS Kesehatan itu ada juga namanya layanan Pandawa. Kartu 165 juga bisa. Udah kasih tahu nih, JKN tuh ada beberapa fitur yang bisa dapetin di aplikasi mobile JKN. Nah, sedangkan pengen layanan administrasi yang gak bisa ditanganin di mobile JKN, seperti contohnya nih mau penambahan anggota keluarga, contohnya anak Sobat JKN sebagai PPU atau sebagai pekerja penerima upah, kan mau nambahin anak itu nggak bisa tuh dari mobile JKN. Jadi Sobat JKN tinggal mengakses layanan Pandawa. Di situ bisa untuk penambahan anggota keluarga, atau misalnya juga Sobat JKN ternyata pindah domisili, terus pengen pindah vaskes, tapi di vaskes sebelumnya itu belum sampai 3 bulan, itu kan nggak bisa tuh pindah vaskesnya dari aplikasi mobile JKN. Nah, lewat Pandawa juga bisa. Pokoknya Sobat JKN tinggal lengkapin persyaratan yang sudah ada
tertera di ketika layanan Pandawa Sobat JKN akses. Nah, untuk call center 165 itu juga call center dari BPJS Kesehatan sendiri. Sobat JKN bisa juga untuk akses itu, tinggal ditelepon aja, pastinya nanti akan dijawab dan sampaikan aja keluhan Sobat JKN. Itu nanti pastinya ada petugas kami yang akan menindaklanjuti kebutuhan layanan administrasi Sobat JKN. Kalaupun mau pengaduan juga bisa banget, itu dari call center juga bisa, di mobile JKN juga ada menu namanya pengaduan, di situ juga bisa coba JKN kalau misalnya mau ngajukan misalnya rasanya kayaknya pelayanannya kurang cocok, atau saya coba JKN rasa kayaknya pelayanannya nggak sesuai ketentuan, itu bisa banget dilaporkan ke situ. Atau mau nanya-nanya informasi tentang BPJS Kesehatan, itu bisa juga nanya dari menu itu, pengaduan itu, atau dari call center juga bisa banget untuk pemberian informasi. Nah, untuk layanan di Pandawa sebenarnya juga sudah ada sih pilihan untuk Sobat JKN misalnya mau nanya informasi. Di situ tuh ada namanya untuk pelayanan kalau mau tanya-tanya itu ada tiap pilihan menunya, mau pengaduan atau pemberian informasi. Itu bisa itu Sobat JKN ketika kita mengakses layanan Pandawa itu di chat WA BPJS Kesehatan, itu nomornya itu di 08 11 165 165, itu tinggal diakses aja. Sobat JKN bisa banget untuk ngelakuin pelayanan situ. Nomor handphonenya itu di 0811 8165 165. Ya, jadi Sobat JKN tinggal chat WA aja kalau layanan Pandawa. Nah, untuk semua peserta JKN baik yang lama maupun yang baru bisa banget untuk menggunakan layanan digital mobile JKN ini. Jadi Sobat JKN itu pastinya harus registrasi dulu. Nanti di situ diikutin aja langkah-langkahnya dari aplikasi. Ketika kita download aplikasi mobile JKN itu, pastikan nomor handphone yang terdaftar itu memiliki aktif dan memiliki pulsa minimal 1000 lah pulsanya, karena nanti dia akan mengirim OTP untuk login ke aplikasi mobile JKN-nya. Untuk masyarakat, manfaat yang dirasakan ya setelah adanya layanan digital ini pastinya pertama memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi ataupun keperluan di BPJS Kesehatan. Karena kalaupun seandainya masyarakat membutuhkan misalnya nih kayak mau pindah vaskes, saya sampaikan sebelumnya, terus kayak mau kartu digitalnya atau misalnya butuh pengaduan, itu benar-benar bisa dari aplikasi mobil JKN, cukup dengan genggaman aja. Itu sudah ada layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat JKN dari aplikasi mobil JKN-nya sendiri. Nah, untuk layanan digital ini atau mobil JKN ini pastinya itu bisa banget untuk memangkas waktu dan biaya dibandingkan peserta JKN harus datang, Sobat JKN harus datang ke kantor. Karena kan kalau misalnya ke kantor Sobat JKN harus antri dulu kan, nunggu antrian, dan juga membutuhkan biaya juga kan untuk transportasi ke kantornya seperti itu. Terus dari sisi BPJS sendiri, dampak positifnya itu pastinya ya setelah peserta banyak banget yang beralih ke layanan digital, pasti nanti dia itu banyak banget peserta yang bisa dari rumah aja untuk pengurusan BPJS-nya tanpa perlu datang ke kantor gitu. Jadi kalau dari situ sendiri pastinya kami juga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk peserta tanpa harus menunggu gitu. Jadi nggak banyak penumpukan peserta di layar, jadi nggak ada penumpukan peserta di kantor cabang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ini pengalaman dari peserta sendiri, apalagi sekarang kan sudah ada yang namanya antrian online. Jadi kalau misalnya antrian online sendiri, peserta itu sudah sangat terbantu. Jadi sehingga pesertanya itu nggak perlu lagi nunggu di sini, nunggu lagi gitu, seperti itu. Jadi banyak banget antrian online-nya itu sangat terbantu ya peserta gara-gara ada antrian online-nya. Terus tentu supaya masyarakat itu sampai BPJS digital bisa lancar, itu pastinya peserta JKN itu harus ada yang namanya handphone ya, mau Android maupun iOS itu bisa banget. Jadi kalau misalnya sahabat JKN itu mau ngurus lewat digital pasti praktis banget ya, nggak perlu susah seperti itu. Terus kalau semakin banyak pesertanya ini, karena nanti kita tuh pasti
setelah waktu itu pasti berarti kita pasti langsung beralih ke layanan digital. Itu pasti strateginya itu banyak banget peserta yang bisa ikut untuk pelayanan digital ini, seperti itu. Jadi mau kayak manapun juga peserta mau nggak mau itu pasti nggak mau juga pasti peserta JKN itu semakin banyak banget yang bisa memanfaatkan antrian ini. Jadi bagaimanapun juga pasti peserta ini membantu banget ya untuk layanan digital ini. Nah, terus pelayanan BPJS Kesehatan ini pastinya di era digital ini kita untuk pada inovasi ya lain kedepannya itu pasti kita gimana pelayanan BPJS Kesehatan ini pasti bisa mengikuti tren ya. Jadi kalau misalnya memang kita kan sekarang udah era digital, jadi mau nggak mau trennya itu pasti udah ini ya, pasti trennya itu sudah ngikutin udah ngikutin masanya gitu. Jadi kalau memang kita sudah era digital, pastinya BPJS Kesehatan juga mengikuti era digital, seperti itu. Jadi pesan-pesannya itu lebih percaya diri dalam menggunakan layanan digital itu. Jadi peserta ini bisa menggunakan layanan itu dari rumah banget gitu ya. Jadi kalau misalnya layanan tuh cukup dari rumah aja, seperti itu peserta. Jadi peserta tuh nggak perlu datang ke kantor, cukup dari rumah aja, seperti itu. Nah mungkin sekian podcast dari kami. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lagi atau yang mau chat-chat boleh juga. Jadi nanti kalau misalnya Sobat JKN butuh pertanyaan lebih lanjut, disilahkan banget untuk komen-komen dan juga untuk men-share video ini ke banyak orang, jadi lebih banyak yang tahu tentang BPJS Kesehatan, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. BPJS Kesehatan.